Baik Bapak dan Ibu, nggak ada Bapak ini nih, baik kita mulai aja sambil nunggu yang lainnya Bu ya. Kita manfaatkan waktu karena jam 8 biasa Bu saya mau nonton bola, jadi jam 8 kita selesai. Oke, ini belum udah recording ya? Oke, sudah direkam. Oke Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertatap maya ya dalam agenda untuk review. Seharusnya review ini kan kemarin malam ya, cuman karena kemarin malam ternyata ada yang susulan, jadi sama di PAI juga ada yang untuk review PTK-nya itu malam ini. Jadi sebentar biar kelihatan lebih, ini saya ganti nama dulu. Biar kelihatan contoh lah. Oke. Jadi Ibu, saya saya segini. Saya tidak akan membahas satu persatu laporan PTK punya ibu-ibu semua, tapi saya akan menyampaikan garis-garis besar dari laporan PTK atau PTK yang biasa kita kenal. Sebelum saya lanjut, di luar sana ibu-ibu banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana kita melakukan PTK, termasuk juga bagaimana kita melaporkan PTK. Ada yang menganggap PTK itu lebih sifatnya teknis, jadi seperti kita melakukan sebuah eksperimen. Tapi itu tidak salah, karena di dalam PTK sendiri ada yang namanya PTK eksperimental. Nah, tetapi PTK eksperimental ini belum dikatakan sebagai PTK yang kita lakukan sehari-hari ya, karena masih bersifat eksperimental. Eksperimental itu misalkan ibu punya suatu metode pembelajaran tertentu, pengen coba diimplementasikan, tapi ibu nggak tahu hasilnya nanti bakal seperti apa. Maka ibu melakukan suatu coba-coba terhadap metode tersebut di kelas, gitu ya. Sehingga nanti mungkin akan berbeda hasilnya dengan PTK yang ini. Sementara PTK yang dimaksud di dalam penilaian penulisan karya ilmiah, terutama yang ada di Kemendikbud, yang dimaksud dengan PTK adalah jenis PTK yang dimaksud adalah PTK yang partisipatif, di mana di situ ada dua pihak yang berperan. Yang pertama adalah guru sebagai peneliti sekaligus yang melakukan tindakan, disebut dengan partisipan. Kemudian pihak yang kedua adalah observer. Jadi PTK yang kita lakukan adalah di situ. Jadi ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah PTK namanya itu diagnostik ya, jadi hanya dilakukan untuk mencari sebenarnya apa sih permasalahan yang terjadi di kelas, itu namanya PTK diagnostik. Jadi menggunakan metode-metode tertentu untuk mendapatkan sebenarnya permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua tadi itu PTK namanya PTK eksperimental, di mana PTK ini sifatnya hanya menguji coba metode-metode yang sudah pernah dilakukan sama orang lain tapi kita belum tahu hasilnya, atau ada suatu metode baru yang kita belum tahu hasilnya, baru dikembangkan gitu ya. Tapi dilaksanakan dalam bentuk siklus ya, makanya disebut tindakan karena di situ ada siklus ya, ada cycle-nya. Nah, yang ketiga adalah PTK namanya PTK yang partisipatif. Nah, yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu dilakukan di sekolah itu adalah PTK yang sifatnya partisipatif, di mana Ibu selaku guru itu bertindak sebagai peneliti sekaligus juga sebagai guru. Nah, nanti ada orang lain, pihak yang lain itu yang bertindak sebagai observer, entah itu teman kerja sendiri, entah itu pengawas, entah itu kepala sekolah, atau pendamping lain. Misalkan kita mendatangkan pendamping dari video suara misalkan, itu juga bisa sebagai observer. Jadi semakin banyak observer semakin bagus, karena nanti punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang pelaksanaan yang ada di kelas. Baik, kira-kira itu ya yang mau saya lakukan hari ini. Untuk memulai acara kita malam ini, kita awali dulu dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
yang berikutnya adalah yang perlu kita ingat juga atau yang perlu saya catat sebelum saya lanjut. Yang kedua, dari sekian banyak mazhab tadi atau aliran-aliran PTK yang tadi, ada beberapa buku yang suka dijadikan sebagai rujukan di dalam melakukan PTK. Ada yang mulai PTK itu dari pemilihan tindakan, ibu misalkan mau ngapain gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaan PTK, ibu mau ngapain itu kita sebut dengan namanya adalah tindakan. Tetapi buku yang lain juga mengatakan bahwa PTK dimulai dari yang kita sebut dengan yang namanya refleksi. Refleksi itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jadi refleksi itu ada poin-poinnya yang harus dipenuhi sehingga kita mengatakan poin-poin tersebut sebagai sebuah refleksi. Kalau tidak ada poin-poin tersebut, kita mungkin akan mengatakan itu bukan refleksi melainkan tindakan atau kegiatan yang lain ya, bukannya refleksi gitu ya. Misalkan kita menemukan kesalahan kita atau kekurangan yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apakah itu kalau hanya sebatas itu, apakah disebut sebagai refleksi? Mungkin beberapa teori mengatakan itu adalah refleksi. Tetapi di buku yang saya baca atau di sumber yang saya gunakan di dalam presentasi ini nanti, itu belum termasuk atau bukan belum ya, menjadi salah satu bagian dari refleksi aja. Nah, berarti ada bagian yang lain yang kita lakukan ketika kita melakukan refleksi. Nah, nanti sambil saya menyampaikan secara garis besar ini Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan contoh laporan PTK yang sudah pernah kami buat dan ini sudah diseminarkan secara nasional dan sudah dipresentasikan secara nasional di depan banyak sekali, ada guru, kemudian dosen, ada media suara, dan juga ada pengawas gitu yang ikut dalam kegiatan presentasi. Memang sudah cukup lama, sekitar tahun 2015 ya, dan kami mengerjakan proyek ini sekitar 1 tahun sih memang ya, 6 bulan ya, sekitar praktisnya sekitar 6 bulan ya, tapi pengerjaannya bisa lebih dari 6 bulan. Dan PTK yang kami lakukan cukup praktis ya, karena tidak terlalu banyak bermain-main dengan teori. Yang penting di situ memang peranan kami waktu itu ada 2 orang dosen yang memang menguatkan dari sisi teoritis, kemudian juga dari sisi alasan kenapa tindakan yang kami lakukan adalah A gitu misalkan. Nah, saya akan membagikan sebuah layar. Bentar, ini sudah oke. Sudah bisa dilihat ya, Ibu-ibu ya? Pak. Oke, terima kasih atas responsnya Ibu. Nah, jadi di sini saya ini latar belakangnya memang ini ketika kami melakukan PTK, kalau nggak salah ini siklus yang ini sudah siklus yang kedua, kalau yang sudah siklus yang kedua. Oke, saya lanjut. Wah, ini tahu yang sebelah kiri ini Bu ya? Pernah ketemu Bu dengan sebelah kiri ini? Bapak yang di sebelah kiri? Rijal. Iya Pak? Pak Rifki Rijal bukan? Pak Rifki Rijal, ya, ketua PPG kita ya Pak Rifki. Dulu sering kerja bareng dengan Pak Rifki. Yang di sebelahnya lagi itu adalah dosen dari Untirta. Yang sebelahnya mau perkenalan doang gitu Bu. Nah, jadi gini, sebagai sebuah pengantar sedikit Bu yang saya sampaikan juga bahwa PTK adalah sebuah teknik yang dapat digunakan oleh guru. Ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru, tapi kenapa pilihannya jatuhnya ke PTK gitu ya? Kenapa jatuhnya pilihannya ke PTK? Ya karena PTK tidak terlepas dari keseharian Bapak dan Ibu guru mengajar gitu ya. Berbeda misalkan Ibu menggunakan pendekatan penelitian yang lain seperti misalkan eksperimen. Ketika Ibu menggunakan pendekatan penelitian eksperimen, maka bisa jadi kegiatan pembelajarannya itu tidak seperti Ibu mengajar. Jadi kenapa PTK ini bisa dipilih oleh guru? Karena sekali lagi PTK ini prosedur-prosedur kerjanya tidak meninggalkan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Berbeda dengan pendekatan penelitian yang lain, itu bisa jadi ketika Ibu melakukan penelitian,
ternyata meninggalkan kegiatan pembelajaran ya, karena mungkin itu berbeda dengan pembelajaran biasa. Itu ya, jadi kenapa bisa dipilih di situ. Makanya kita bisa menggunakan guru itu bisa memilih PTK. Kemudian ada masalah spesifik yang biasa diidentifikasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sini kata kuncinya adalah masalah itu ada banyak. Masalah ada banyak, tetapi yang bisa diambil adalah masalah-masalah yang sifatnya adalah spesifik. Jadi Ibu harus pastikan masalah yang mau diisukan, kita sebutnya diisukan, yang kita isukan itu adalah memang masalah-masalah yang spesifik, jelas, tepat, tidak ambigu ya, jelas dan tidak ambigu. Apa sebenarnya permasalahannya? Kemudian ini untuk penyelidikan lebih lanjut, di sini yang kita maksud adalah melakukan penelitian. Nah, di sini ada satu kata kunci yang menentukan bahwa model PTK yang kita gunakan itu model punyanya siapa. Di sini ada kata-kata data dikumpulkan pada saat praktik dan observasi. Ya, pada saat praktik dan observasi. Sebentar. Jadi pada saat praktik dan observasi artinya data ini dikumpulkan ketika guru melakukan suatu kegiatan implementasi. Di sini ada implementasi tindakan. Sekaligus juga guru ada suatu kegiatan pengamatan pelaksanaan tindakan tersebut. Artinya di sini kegiatan pengamatan dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan tindakan. Nah, ada satu model PTK yang mengakomodir kepentingan seperti ini, karena ada PTK yang pengamatannya itu setelah tindakan diberikan. Jadi misalkan ada suatu aktivitas kegiatan pembelajaran menggunakan suatu rangkaian kegiatan tertentu, baru kemudian setelah ini pelaksanaan tindakan, setelah pelaksanaan tindakan selesai, baru di luar kelas diamati kemajuannya. Misalkan adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi, kepercayaan diri, kemudian sikap sopan santun, misalkan kebiasaan untuk cium tangan, misalkan itu kan diamatinya ketika di luar kelas. Nah, model seperti ini di mana tindakan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan pengamatan. Ini model yang namanya punyanya kalau nggak salah McNiff. Sementara model yang PTK yang memadukan ya, yang melaksanakan kegiatan pengamatan pada saat pemberian tindakan atau pelaksanaan tindakan, ini kita pakai model namanya adalah model Chemis dan Mac ya, ini MC itu McTaggart. Jadi ini nama dua orang ya penemu modelnya ini, model Chemis dan McTaggart, di mana modelnya di sini dilakukan menyatukan ya antara pengamatan dengan pelaksanaan tindakan. Jadi pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Kalau di sini punyanya McNiff misalkan dia pelaksanaan tindakan dulu, baru setelah itu diamati. Jadi tidak dilakukan bersama-sama. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang yang sama. Jadi ini guru dan ini guru lagi misalkan. Tetapi kalau yang seperti ini mau nggak mau ada di sini ketika pelaksanaan tindakan berarti guru, maka untuk ketika yang mengamati nggak mungkin guru lagi. Yang mengamati yaitu ini lagi apa guru yang lain, atau misalkan pengawas misalkan gitu ya, atau yang lain, orang yang lain yang dilibatkan di dalam kegiatan PTK. Kemudian intervensi direncanakan dan dilakukan. Ini ada yang intervensi, ini artinya terhadap permasalahan tadi, ini yang akan memunculkan yang disebut dengan tindakan. Kita mau ngapain nih nanti gitu ya. Kemudian data dikumpulkan lagi untuk mengukur keberhasilan atau peningkatan dan memberikan gambaran tentang langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Ini masuk di dalam tahap yang namanya kita sebut refleksi. Nah, apa sih keuntungan Bapak dan Ibu melaksanakan PTK? Yang pertama adalah menyediakan suatu framework
Jadi dengan Ibu pernah melakukan PTK satu kali, maka Ibu punya satu framework ya, atau punya satu, boleh dibilang framework itu ya langkah kerja, langkah dan tahapan. Langkah dan tahapan kerja yang biasa Ibu lakukan untuk memperbaiki suatu permasalahan di dalam pembelajaran. Nanti ketika Ibu mencoba misalkan ada pendekatan atau metode-metode yang lain, itu juga bisa menggunakan langkah yang sama. Misalkan itu dengan satu kali kita sudah melakukan, maka Ibu punya suatu kerangka kerja yang atau namanya adalah framework yang kita sebut dengan framework PTK. Kemudian yang kedua, membantu mengembangkan praktek reflektif, karena itu tadi yang saya sebutkan di depan bahwa salah satu kunci penting di dalam PTK adalah reflektif. Apa saja sih reflektif? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, memungkinkan guru untuk membuat berbagai pilihan dan keputusan terkait gaya mengajar mereka. Ya, karena dengan kita sering kali melakukan berbagai pendekatan dan ide mengajar, maka kita punya banyak pilihan. Yang keempat, membantu mengembangkan kepercayaan diri, karena Ibu sudah mulai menguasai, memiliki banyak sekali pengetahuan tentang gaya mengajar, kemudian bagaimana mengatasi suatu permasalahan, makin otomatis akan mengembangkan kepercayaan diri. Nah, yang paling penting adalah dengan kita tidak meninggalkan tugas kita sebagai seorang guru, maka PTK membantu kita untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki bagaimana siswa belajar. Ya. Ini ya salah satu beberapa keuntungan yang bisa Ibu dapatkan ketika Ibu menggunakan PTK di dalam pembelajaran. Gagasan utama di dalam PTK ini dari bukunya McNiff, Lomax, dan Whitehead, judulnya adalah Action Research in Principles. Judul gagasan utamanya adalah saya adalah pusat dalam penelitian saya. Jadi di dalam PTK di sini, ya, PTK-nya disebut dengan PTK dan yang PTK partisipatif, di mana guru bertindak sekaligus sebagai peneliti. Maka guru bisa mengatakan saya adalah pusat dalam penelitian saya, karena saya adalah seorang guru, maka dan saya yang melakukan penelitian. Saya akan mengajukan pertanyaan yang nyata tentang sesuatu yang nyata, dan saya berharap untuk mengarah pada jawaban atau solusi. Jadi sangat konkret sebenarnya apa permasalahan yang mau kita angkat di dalam PTK. Saya memulai dari kinerja saya saat ini. Jadi inilah yang kita sebut dengan yang tadi adalah refleksi. Apa yang kita mulai dari apa yang sudah dilakukan kinerja kita saat ini. Saya mencoba untuk melakukan beberapa perbaikan. Ini adalah juga masuk ke dalam poin refleksi. Jadi ini poin refleksi yang pertama. Ini poin refleksi yang pertama, poin refleksi yang kedua, poin refleksi yang ketiga. Jadi McNiff ini mendefinisikan ketiga hal ini menjadi lebih spesifik ya. Kita mungkin mengenalnya dengan kata refleksi ya. Jadi refleksi itu bukan apa yang kekurangan kita saja, tetapi apa yang sudah kita pernah lakukan ya. Dari kinerja itu artinya kan kita sudah melakukan apa saja. Kemudian yang ketiga adalah apa yang akan kita lakukan untuk melakukan perbaikan tersebut. Itu gagasan utama di PTK yang paling penting, ternyata bunyinya tetap adalah refleksi. Nah, dalam siklus PTK ini yang biasa kita lakukan. Pertama adalah kita mengidentifikasi permasalahan. Oh, sorry, ini pengumpulan data bukan di sini harusnya ya. Pengumpulan data itu harusnya ada di sini. Maaf, ini salah nyimpan saya. Tadi digedein ternyata nggak ikut pindah. Ini harusnya ada di sini, Bu. Kemudian membuat suatu perencanaan. Setelah itu kita melakukan pelaksanaan tindakan, kemudian kita mengobservasi, collect and analyze your data, kita mengumpulkan dan juga menganalisis data, temuan-temuan kita, kemudian kita melakukan refleksi. Nah, dan berbagi ya, share ya. Ini kerangka kerja kita dalam melakukan PTK. Di sini kenapa kita menjadi kegiatan pembelajaran kita menjadi suatu penelitian, karena di sini kita melibatkan data. Maka ketika kita ngomongin data, kita akan ngomongin tentang bagaimana data itu dikumpulkan. Bagaimana data dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana data diolah. Tapi sebelum ke sana ada satu lagi adalah apa alat yang saya gunakan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut.
Ketika kita melakukan pengolahan, maka pertanyaan berikutnya juga sama, bagaimana cara saya mengolahnya? Ini yang membuat PTK menjadi sedikit berbeda dengan kegiatan pembelajaran biasa. Ia tidak meninggalkan kegiatan pembelajaran, tetapi di sana ada tambahan satu lagi, yaitu data. Maka di situ menjadi penelitian karena di situ ada data. Nah, data ini ketika kita ngomongin data dalam penelitian, maka kita akan bicara tentang 4 hal. Yang pertama, bagaimana data tersebut dikumpulkan. Setelah data kita tahu bagaimana caranya, apa alat yang kita gunakan untuk mengumpulkannya. Setelah itu, bagaimana analisis datanya. Kalau kita sudah tahu analisis datanya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menganalisis datanya. Nanti berikutnya ada menyajikannya bagaimana, mengambil kesimpulannya bagaimana. Nah, sehingga dari beberapa pertanyaan yang muncul dengan adanya terminologi data menjadikan kegiatan PTK itu menjadi bagian dalam sebuah penelitian. Walaupun ada beberapa ahli ya yang mengatakan PTK itu bukan penelitian, tetapi dengan kita melibatkan data, kita bisa yakin bahwa PTK itu adalah sebuah penelitian. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa kita jawab untuk melahirkan apa yang akan kita lakukan dengan PTK. Yang pertama, apa yang menjadi keprihatinan atau concern saya terhadap dengan kinerja mengajar saya? Apakah dari saya cara mengajar, misalkan ya, apakah dari cara mengajar, apakah dari cara saya bertanya, apakah dari cara saya mengatur kelas, manajemen kelas, dan seterusnya. Kemudian kenapa saya prihatin? Yang sudah pasti karena kita sebagai seorang profesional. Guru itu seorang profesional. Kalau seorang profesional pasti tidak mau sesuatu itu berjalan biasa saja. Pasti tidak mau sesuatu itu cacat. Ya, pasti seorang profesional pengennya pasti sempurna. Ya, walaupun kesempurnaan itu akan sulit dicapai, tidak mungkin tercapai, tetapi keinginan seorang profesional itu sudah pasti ingin baik, maju. Artinya semakin hari semakin baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu adalah ciri seorang profesional dan itu dimiliki oleh seorang guru. Nah, berkaitan dengan data, kira-kira data apa yang saya dapat kumpulkan untuk menunjukkan alasan keprihatinan saya? Sebagai contoh, misalkan kalau cara mengajar saya mengakibatkan siswa tidak paham, cara mengajar saya misalkan siswa menjadi tidak paham. Oh, apa sih data yang menunjukkan bahwa siswa saya tidak paham? Oh, bisa misalkan hasil tes harian, aktivitas siswa. Ya, kalau kita ngomongin masalah data, sekali lagi ini bukan berarti harus berupa nilai ya. Bisa jadi data kehadiran, bisa jadi data aktivitas, bisa jadi data respons, bisa jadi data macam-macam ya kita sebutkan ya. Jadi tidak hanya berupa nilai. Berikutnya, apa yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada, ini akan memunculkan refleksi tentang rencana ke depannya. Kemudian data apa saja dapat untuk menyajikan bukti perubahannya. Ketika kita melakukan suatu rencana, kemudian kita implementasikan, dari mana saya tahu bahwa hasil implementasi saya ini berhasil atau belum gitu ya. Apakah tindakan saya itu berboleh dalam memperbaiki situasi yang ada? Nah, kalau yang tadi itu, pertanyaannya ini harusnya. Nah, dari mana saya bisa tahu bahwa perbaikan atau tindakan saya itu berhasil? Berarti di sini harus ada perubahan. Ya, bagaimana saya bisa tahu itu perubahan? Yang kita mengamati, kalau misalkan tidak paham itu kita indikasikan dari hasil belajar misalkan. Dari hasil belajar, maka kita juga bisa mengatakan adanya perubahan hasil belajar itu menunjukkan bahwa adanya hasil dari perbaikan atau tindakan yang saya lakukan. Nah, bagaimana cara dapat mengubah gagasan dan praktis saya berdasarkan apa yang sudah saya pelajari? Bapak dan Ibu, keenam pertanyaan ini menggambarkan suatu boleh saya sebut dengan yang namanya peningkatan yang diinginkan oleh seorang guru. Dari keenam pertanyaan tadi, kita pengen selalu melakukan peningkatan. Nah, yang jadi masalahnya peningkatan ini dalam bahasa Inggris ada dua.
Yang pertama ada yang namanya improve. Yang kedua ada yang namanya increase. Kedua bahasa Inggris ini, kedua kosakata ini bermakna sama-sama, ya ini peningkatan. Akan tetapi apa maknanya improve dengan increase? Improve sama-sama peningkatan dan increase sama-sama peningkatan. Bedanya improve itu peningkatan secara kualitas, sementara increase ini peningkatan secara kuantitas. Ya. Nah, di dalam bukunya Shane McNeith dan Jack Whitehead tadi, pertanyaannya adalah how do we improve? Bukan how do we increase. Artinya yang diinginkan dalam PTK adalah peningkatan secara kualitas. Kualitas apa? Kualitas pembelajaran. Nah, baru nanti ketika kita di lapangan, kita bertemu dengan data. Data kita yang menunjukkan kualitas pembelajaran itu apa? Jadi nanti ada data misalkan nilai. Nilai awalnya 70 misalkan berubah menjadi 80. Loh, bukankah peningkatan ini juga angka, kuantitas? Lalu di mana improve-nya? Nah, ternyata setelah kita baca-baca lagi, PTK itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu ciri atau indikator keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran adalah adanya peningkatan kualitas nilai. Saya ulangi, salah satu ciri adanya peningkatan kualitas pembelajaran adalah adanya peningkatan nilai secara kuantitas. Jadi seperti yang tadi uraian ke-6 pertanyaan tadi, posisi kuantitas itu ditujukan hanya sebagai alat bantu bahwa saya sudah berhasil atau belum. Artinya, tujuan utama dalam PTK adalah peningkatan kualitas. Sementara kuantitas hanya sebagai indikator saja apakah kualitasnya sudah meningkat atau belum. Jadi karena kualitasnya tidak bisa diukur. Nah, pengukuran kualitas kita lakukan pakai nilai. Artinya lagi, tujuan utamanya bukan peningkatan nilai. Tujuan utama PTK itu bukan peningkatan nilai. Jadi walaupun misalkan PTK Ibu judulnya adalah upaya peningkatan hasil belajar PKN, misalkan ya. Nah, bukan berarti Ibu fokus ke nilainya doang gitu ya. Betul, peningkatan nilai itu menjadi salah satu ciri, tetapi itu bukan tujuan. Bahkan saya balik tadi, tujuan utama PTK adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada peningkatan nilai hanya sebagai sebuah indikator, sebuah ciri apakah kita sudah meningkat belum kualitasnya. Artinya juga bahwa peningkatan nilai itu bukan menjadi tujuan utama di dalam PTK. Karena kenapa nilai tidak menjadi tujuan utama dalam PTK? Kalau Ibu pengen meningkatkan nilai itu gampang. Tidak perlu repot-repot meningkatkan PTK. Kalau Ibu pengen meningkatkan nilai, yang paling gampang ya lakukan remedial. Dengan remedial, pasti nilainya akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ubah soalnya. Jadi lebih mudah, pasti nilainya meningkat. Yang ketiga, lakukan tutorial. Pasti nilainya meningkat. Atau lakukan ya remedial tadi, pembelajaran ulangan. Nah, kalau mau meningkat nilainya, ya sudah lakukan ini aja. Nggak perlu pakai PTK. Makanya kemarin yang tanya misalkan latihan gitu atau drill, itu bukan metode karena itu hal biasa yang dilakukan, sudah ketebak hasilnya gitu ya. Jadi yang kita pengen tingkatkan di dalam PTK itu sekali lagi bukan nilainya, melainkan melainkan kualitas dari pembelajaran. Maka pertanyaan-pertanyaan kita seputar kenapa siswa nilainya jelek itu bukan dilihat dari soalnya yang sulit, atau bukan dilihat dari dia yang kurang latihannya, bukan,
tapi yang kita lihat adalah misalkan dari cara kita mengajar. Apakah sudah memberikan kegiatan pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa menjadi lebih menguasai poin-poin di dalam kegiatan di dalam materi tersebut atau enggak gitu. Atau jangan-jangan kita berfokusnya memang ke nilai gitu. Jadi sekali lagi kalau kita berfokusnya ke nilai sudah selesai. Maka di sini Bapak dan Ibu, di sini seperti yang ditanyakan di dalam bukunya Shane McNiff dan Jack Whitehead itu, bahwa ternyata bukti perubahan itu adalah data kuantitatif tadi yang kita nilai tadi ya, yang increase tadi. Nah, bukti perubahan inilah yang menunjukkan bahwa kita sudah memperbaiki situasi. Perhatikan Bapak dan Ibu, memperbaiki situasi ini adalah kualitatif. Tetapi bukti bahwa kualitas ini diperbaiki, ada bukti perubahan, saya pakai apa? Saya pakai kuantitatif. Di sini pakai data nilai misalkan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi peran-peran lingkungan sekitar di dalam PTK kita kira-kira seperti itu. Oke, saya skip yang ini. Nah, untuk pertanyaannya ini masih dalam bentuk rangkaian kita mencari apa yang mau kita PTK-kan. Nah, gagasan besar untuk PTK-nya tadi yang seperti saya sebutkan, pertama adalah kita melakukan asesmen dulu, penilaian. Kalau ada hal yang kurang dipahami siswa, kita bisa melakukan penilaian. Atau kita lihat dari strateginya. Yang paling penting adalah kita memanfaatkan data, jangan sampai kita membicarakan sesuatu tapi kita nggak punya datanya. Bagi contoh di IPA ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan PTK, ini umum Bu ya. Jadi untuk mengajarkan konsep saya bisa juga proses ilmiah ya, proses dasar dan proses lanjutan ya, ada dua, proses dasar sains dan proses lanjutan sains. Kemudian pengumpulan data, penilaian kerja belajar selama kegiatan pembelajaran. Untuk matematika misalkan ada banyak yang bisa kita lakukan untuk PTK-nya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi masalah? Ini kalau nggak salah ada contohnya ya. Nah ini Bapak dan Ibu, ini beberapa contoh keprihatinan yang bisa kita teliti dengan PTK. Tapi sebelum ke sana ada suatu term begini, kalau kita merasa tidak punya masalah, maka sesungguhnya disitulah masalahnya. Ya. Atau saya ulangi, orang yang merasa tidak punya masalah, maka di situ adalah masalahnya. Seorang guru dengan predikat profesional itu sudah pasti menganggap ada permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran, sekecil apapun. Masalah itu tidak selalu yang negatif. Masalah itu bisa juga yang positif. Masalah itu bagi orang lain mungkin biasa aja, tapi bagi kita itu menjadi luar biasa, dan itu menjadi pelecut kita untuk segera kita perbaiki. Kadang kita juga nggak sadar bahwa ada beberapa hal yang sesungguhnya itu bermasalah. Itu bisa jadi kita memang nggak menganggapnya sebagai masalah, atau kita tahu itu masalah tapi kita anggap ya biasa aja lah, toh pembelajaran saat ini juga nggak diapa-apain, baik-baik aja. Justru ketika kita merasa baik-baik aja, itulah di situ adalah masalah kita sesungguhnya. Apa masalahnya? Kita tidak mau berubah. Ya, ini kalau lama-kelamaan ya, ketika misalkan kita nggak di situ lagi, sudah dipastikan ini bakal menjadi masalah yang lebih lanjut lagi. Nah, contoh beberapa masalah tadi ya. Contohnya, murid-murid di kelasku menganggap bahwa belajar matematika adalah belajar menghafal rumus dan menghitung. Mereka tidak berpikir bahwa belajar matematika pada dasarnya adalah belajar tentang proses menemukan. Ini adalah permasalahan yang biasa kita temui di dalam kegiatan pembelajaran matematika. Kita mungkin menganggap hal seperti itu biasa, tetapi bagi seorang yang profesional, maka ini menganggap ini nggak bisa dilanjutkan. Ini harus diselesaikan dulu. Jangan sampai siswa menganggap belajar matematika itu prosedural, tidak ada aktivitas menemukan. Jadi semuanya serba tinggal pakai gitu. Padahal matematika itu bukan di situ. Kemudian contoh yang kedua, saya merasa tidak nyaman dengan buku teks yang sekarang ditetapkan untuk digunakan di sekolah ini. Kemarin kita ngebahas banyak banget tentang TIPEK di dalam modul-modul atau sumber materi yang Bapak Ibu buat. Nah sekarang coba dilihat modul-modul yang kita gunakan di sekolah. Apakah sudah memenuhi unsur TIPEK? Apakah sudah sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa kita?
Apakah menghadirkan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan alam sekitar? Jangan-jangan semuanya serba prosedural lagi. Ya, maka menganggap ilmu pengetahuan itu sebagai sebuah produk, ya itu kan jadi gawat ya Bapak dan Ibu. Ketika siswa menganggap ilmu pengetahuan sebagai sebuah produk yang cuma dipelajari hasilnya, tetapi tidak dipelajari bagaimana pemerolehannya, itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa buat kita untuk diselesaikan. Nah, banyak hal di dalamnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, tetapi buku ini satu-satunya buku yang tersedia di sekolah ini. Sudah mendorong siswa untuk aktif bertanya. Namun, setiap kali saya meminta mereka bertanya, jumlah siswa yang bertanya hanya segelintir saja. Siswa yang bertanya pun hanya itu-itu aja. Siswa yang lain cenderung pasif dan diam. Tetapi anehnya ketika diberi tertulis, semua bisa menjawab dengan baik. Berarti ada anomali di sini, ya kan? Nah, ini juga menjadi sebuah masalah. Yang keempat, ketika saya meminta siswa menuliskan fakta yang diperoleh dari mengamati botol minuman, paling mereka hanya mampu menuliskan 7 buah fakta. Bahkan, mereka tidak bisa membedakan antara fakta dengan opini. Hati-hati ya, kita juga kadang begitu Bapak dan Ibu ketika melakukan observasi, kegiatan pembelajaran di kelas, kita tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan fakta, mana yang disebut dengan opini. Sebagai contoh misalkan, ketika kita menuliskan 2 orang siswa maju ke depan memenuhi panggilan misalkan, saya ulangi, 2 orang siswa maju ke depan menuruti instruksi guru. Oke, itu adalah fakta. Berbeda dengan seperti ini, 2 orang siswa terlihat tidak antusias dengan kegiatan pembelajaran guru. Itu adalah opini. Karena ketika kita menuliskan tidak antusias, itu ada penilaian secara subjektif sang pengamat. Nah, itu tidak boleh dimasukkan di dalam hasil atau observasi kita. Kalau mau mengkritik boleh, tapi untuk mengobservasi tidak tepat, karena itu nanti tidak menjadi perbaikan apa-apa. Bahkan nanti bias, lebih banyak kita mengomentari opini orang daripada kita mengomentari temuannya. Yang kelima, sebagai guru matematika yang baik, saya menggunakan tes yang valid dan reliable dalam mengukur kompetensi siswa. Namun demikian, hasil tes yang saya gunakan tidak mampu membuat mereka mampu mengomunikasikan jawaban mereka. Ini juga masalah lagi, karena salah satu misalkan tuntutan di dalam pembelajaran adalah komunikasi. Oh, ternyata nggak bisa mereka mengomunikasikan jawaban mereka. Saya melihat kok si Fulan sering berbuat aneh-aneh di dalam kelas. Dia sepertinya tidak nyaman dengan proses belajar mengajar yang saya rancang. Ini adalah hasil temuan guru. Di sekolah ini fasilitas ICT sudah lengkap dan banyak. Saya juga sudah meminta anak-anak untuk memanfaatkan ICT itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Tetapi kalau saya lihat dari hasil pekerjaan mereka, tidak satupun sepertinya yang berasal dari mengunduh bahan di internet. Semuanya berasal dari buku-buku teks yang mereka miliki. Oh, berarti ini ada masalah dengan fasilitasi. Fasilitas ada, tetapi fasilitasinya tidak dilakukan. Setiap kali saya meminta anak untuk belajar dalam kelompok kecil, saya harus berteriak-teriak mengatur mereka agar mereka segera bekerja. Pergerakan mereka terlihat pelan dan menghabiskan waktu belajar efektif. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang bisa kita angkat di dalam penelitian tindakan kelas. Oh, masih ada ternyata. Ketika anak belajar kelompok, saya melihat adanya anak yang hanya duduk menyendiri dan tidak terlibat dalam kerja kelompok. Berarti ini ada masalah dengan cara pemilihan kelompok. Yang ke-10, setiap kali selesai pelajaran, anak-anak masih mampu mengingat materi yang saya ajarkan. Tetapi seminggu sesudahnya, seperti apa yang saya ajarkan dulu, dia tetap lenyap, tak berbekas. Sebagian siswa lupa dengan materi yang telah dipelajarinya. Oh, berarti ada masalah dengan penguasaan konsep. Ya, kalau seperti ini. Bukan cara kita mengajar yang salah, Bu. Tetapi ada penguasaan konsep yang kurang dipahami. Tapi kita sudah mulai masuk ke materi inti, padahal konsepnya belum dapat. Kemudian, selalu saja terjadi ketika anak kelas 7 diberi pernyataan tentang fakta dasar perkalian, tak satu pun di antara mereka yang mampu menjawabnya secara spontan. Apa saja misalkan fakta dasar tentang perkalian ini kelas 7. Oh, kalau kelas 7 itu berarti sudah mulai ke misalkan perkalian bilangan
bulat, negatif, positif, dan seterusnya. Oke, ini ini contoh Bu ya. Contoh diambil yang pertama tadi, dari yang pertanyaan yang pertama. Murid-muridku di kelas menganggap bahwa belajar matematika adalah belajar menghafal rumus dan menghitung. Mereka tidak berpikir bahwa matematika pada dasarnya adalah belajar tentang cara menemukan dan memahami. Nah, kita akan ambil satu isu penelitiannya. Isu penelitiannya di sini bahwa siswa perlu mengubah persepsi mereka tentang belajar matematika. Artinya, guru saya gitu ya, perlu membuat suatu pembelajaran di mana siswa akan memiliki suatu persepsi yang berbeda tentang pembelajaran matematika itu sendiri. Ya, yang tadinya bersifat hafalan dan menghitung menjadi menemukan dan memahami. Nah, bagaimana cara saya mengubah seperti itu? Maka isu penelitiannya, saya perlu melakukan pembelajaran yang mampu mengubah persepsi siswa tentang belajar matematika. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana cara saya melakukan ini? Bagaimana cara saya melakukan pembelajaran yang mampu mengubah persepsi siswa yang tadinya menganggap matematika itu menjadi menghafal dan menghitung, menjadi menemukan dan memahami. Nah, ini belum ketemu jawabannya Bu. Ini masih dalam bentuk pertanyaan penelitian. Baru setelah itu kita kembangkan bagaimana caranya. Bagaimana caranya saya melakukan pembelajaran yang mampu mengubah persepsi siswa dari belajar menghafal dan menghitung menjadi menemukan dan memahami. Nah, bagaimana caranya? Alternatifnya adalah bisa dengan mengubah cara menjelaskan, bisa mengubah cara kita cara bertanya, bisa mengubah evaluasinya, dan bisa menata ruang kelas yang bernuansa inquiry. Nah, Ibu di sini contohnya yang diambil adalah cara menjelaskan. Dari keempat alternatif yang bisa dilakukan ini, ya, Ibu memilih misalkan cara menjelaskan. Yang pertama ini dipilih. Ya, alternatif yang dipilih adalah mengubah cara Ibu menjelaskan. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Ini lakukan suatu kajian. Ini sebelum dapat jawabannya di bawah ini, kita lakukan kajian. Bagaimana cara kajiannya? Ya, kita baca-baca, kita diskusi atau tanya. Kita juga bisa mengutamakan pengalaman kita, gitu ya. Nah, tindakan yang dilakukan nanti akan berujung pada tindakan yang dilakukan di kelas. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini akhirnya ketemu dari berbagai macam hasil diskusi dan membaca-baca literatur, buku, jurnal, gitu ya. Oh, ternyata ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengubah persepsi siswa tadi yang tadinya menganggap pembelajaran matematika itu adalah menghafal dan menghitung menjadi menemukannya. Oh, ternyata menggunakan lembar kerja penemuan. Ya, ternyata menggunakan lembar kerja penemuan atau penyelidikan. Oke, berarti kalau gitu nanti di kelas saya akan menggunakan lembar kerja siswa yang memuat kegiatan penemuan atau penyelidikan. Saya akan tampilkan ini sedikit di sini Bu ya. Bentar, saya stop share dulu. Ini stop share dulu. Saya share screen lagi. Satu ini ya. Kelihatan Bu ya, ini ada contoh. Ini adalah contoh bab 1 dari laporan penelitian kami ya. Oke, jadi tujuan pendidikan dasar dan seterusnya. Ini kita pengen lihat tadi refleksi Bu ya. Yang pengen kita lihat adalah refleksi. Jadi di dalam latar belakang itu kita perlu memuat yang namanya refleksi. Apa saja sih tadi muatan refleksi itu? Kan ada 3 ya. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah apa yang masih kurang. Apa yang masih kurang atau apa masalahnya, apa yang masih bermasalah lah gitu ya. Apa yang masih bermasalah. Yang ketiga adalah apa yang
rencana perbaikan, apa yang direncanakan ya, atau apa rencana perbaikannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu di dalam latar belakang PTK, setidaknya Bapak dan Ibu harus memuat 3 hal ini. Kalau laporan yang sudah dikirim oleh Bapak dan Ibu tidak memuat ketiga hal ini, maka itu bukan latar belakang PTK. Karena PTK itu harus ada unsur refleksinya tadi, seperti yang dijelaskan di depan. Kalau tidak ada, ya sudah dipastikan tidak ada refleksinya. Kalau tidak ada refleksinya, ya berarti bukan PTK gitu. Kalau bukan PTK apa? Ya berarti mungkin penelitian yang lain yang bukan PTK gitu ya. Nah, kalau PTK pasti ada ketiga hal ini. Oke, sekarang kita coba lihat ya di bawah. Ini masih terus, ya ini masih masalah ya. Ini masih masalah tentang matematika gitu ya. Kemudian ini yang sudah dilakukan ya Bapak dan Ibu, ini sudah mulai menuliskan apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan di sini disebutkan bahwa ini kebetulan tempatnya di Minangon Cilegon. Ya, sampai sekarang menerapkan pengelolaan kelas berdasarkan prinsip. Jadi sudah yang sudah dilakukan menerapkan pengelolaan kelas berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Ya, menurut para pakar, ini mampu meningkatkan penguasaan konsep dasar matematika. Nah, seterusnya berikutnya adalah dari nanti ketemu masalahnya nih. Masalahnya apa? Masalahnya, nah berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar matematika di Madrasah Ibtidaiyah Cilegon, sering dijumpai siswa yang tidak tuntas pada suatu materi tertentu bukan karena tidak memahami materi tersebut, melainkan karena tidak menguasai konsep dasar dari materi tersebut. Dari hasil ujian semester, ya masih terdapat 6-8 orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Kondisi ini tentu sangat meresahkan. Peneliti merasa terbebani sekaligus tertantang dengan anggapan masyarakat yang memandang keberhasilan belajar matematika menjadi penciri keberhasilan lainnya bila matematika siswa baik dan seterusnya. Setelah melihat hasil pekerjaan siswa, ini masih masalah-masalah yang ditemukan, Bu ya. Ternyata masih banyak siswa yang melakukan kesalahan secara konsep. Sebagai contoh, pada saat siswa diminta menghitung keliling bangun gabungan, karena tidak memiliki konsep dasar keliling bangun datar, banyak siswa yang akhirnya menghitung keliling masing-masing bangun, kemudian menjumlahkannya. Pembelajaran mengenai beberapa konsep tentu saja sudah dilakukan. Perhatikan Bapak dan Ibu apa yang sudah dilakukan. Pembelajaran mengenai beberapa konsep dasar tentu saja sudah dilakukan. Akan tetapi siswa belum cukup memahami konsep dasar suatu materi tertentu. Ada penelitian yang lain, ada temuan yang lainnya. Seterusnya, hal ini, nah kemudian lakukan identifikasi, ini masih masalahnya, sampai akhirnya kita menentukan apa yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa khususnya berkaitan dengan belum mengikuti perkembangan mental dan logika siswa. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membelajarkan konsep matematika menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan mental siswa. Ini yang kita sebut dengan tadi apa yang mau kita isukan. Membelajarkan konsep matematika menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan mental siswa. Nah, baru dengan demikian peneliti bersama dengan dosen mencoba mencari jawabannya secara teoritis. Jadi ini sudah selesai nih Bu diisukan. Nah, yang tadi itu ini masih ke dalam tahap sebelum kita menemukan kajian teorinya, sebelum tahap kajian teori. Nah, di sini baru kita melakukan kajian teori. Ada kajian pustaka, ya kan? Kemudian, ini sudah dapat kajian pustaka. Oh ternyata menurut kajian pustaka itu bisa dipahami dengan menggunakan benda-benda yang konkret ya. Nah, jadi dari sini akan melakukan penelitian seperti ini. Jadi begitu kira-kira Bapak dan Ibu secara singkat latar belakang kenapa kita perlu melakukan sebuah penelitian terutama di dalam PTK. Jadi itu ya. Nah, di berikutnya setelah tadi kita sudah mengembangkan ide tindakannya, langkah berikutnya adalah menentukan indikator sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari kalau kita bercermin dari kegiatan PPL kita dari yang RPP 1, RPP 2 dan RPP 3, kalau kita bercermin dari kegiatan yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu, agak kesulitan bagi saya untuk langsung membuat perangkat, tetapi kita belum tahu perangkatnya itu mau dipakai untuk apa. Karena yang kami lakukan biasanya kami temukan dulu masalah,
setelah ketemu dengan masalahnya, kita tahu mau pakai metodenya seperti apa, baru setelah itu kita bikin perangkatnya. Perangkatnya mulai dari skenario dulu, walaupun skenario memang tidak kita print out, tetapi kita punya skenario-nya. Setelah kita bikin skenario-nya, baru kita bikin RPP-nya. Setelah kita bikin RPP-nya, baru kita bikin LKPD-nya, baru kita bikin materinya, gitu ya. Baru kita bikin tentukan alat peraganya apa. Dan dari situlah kita bisa membuat RPP 1, RPP 2, RPP 3. RPP 1 untuk siklus 1, RPP 2 untuk siklus 2, RPP 3 untuk siklus 3. Nah, jadi munculnya RPP kalau yang diinginkan di dalam PTK sebenarnya bukan kita mau materinya apa ngajar terus pakai PTK. Nah, yang sebenarnya ya dilakukan seharusnya adalah kita memunculkan penggunaan alat peraga itu bukan karena kita mau ngajar itu, tapi karena memang di hasil kajian teori ya kita mendapatkan informasi bahwa penggunaan alat peraga itu akan optimal untuk mengajarkan konsep dasar. Kalau dilihat di laporan kami sebagai contoh, misalkan saya tampilkan RPP-nya. Sorry. Lampirannya mana ya? Oke, ini RPP tapi masih belum pakai K13, nggak apa-apa lah. Jadi di sini Bapak dan Ibu untuk RPP-nya kira-kira seperti ini. Ini masih pakai RPP apa nih 2016 untuk ATSP ya, berarti masih ya. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Di sini kita pakai modelnya 1 RPP tapi untuk 2 kali pertemuan. Nah, tapi di sini dijelaskan pertemuan 1, kemudian pertemuan 2. Dan di sini kita menggunakan kegiatan inti. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan kita menggunakan sebagai contoh di sini adalah penggunaan alat peraga. Nah, penggunaan alat peraga itu masih umum. Ya, dan kita bisa dijadikan sebagai tindakan karena alat peraga itu bukan metode. Yang menjadikan penggunaan alat peraga itu metode itu ada langkah-langkahnya. Bapak dan Ibu di sini ada langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Dan ini langkah-langkah inilah yang memang kami definisikan di bab 2-nya. Kita buka dulu bab 2-nya, Bu ya. Bentar. Ini don't save. Kita buka bab 2-nya. Ini saya stop share dulu. Saya kembali lagi ke bab 2. Kita pengen melihat bagaimana langkah-langkah penggunaan alat peraganya. Ya, di sini berdasarkan beberapa kajian teori kita, jadi penggunaan alat peraga agar menjadi tindakan di dalam PTK itu harus ada langkah-langkahnya. Maka kita buat langkah-langkah seperti ini. Bapak dan Ibu bisa dicek, di sini adalah demonstrasi, mencoba, dibagi kelompok, di dalam kelompok secara berpasangan siswa menggunakan alat peraga untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui LK. Kita coba lihat RPP-nya. Kita coba lihat RPP-nya Bapak dan Ibu. Guru mendemonstrasikan alat peraga, siswa diminta untuk siswa diminta untuk mencoba ke depan, kemudian dibagi kelompok secara berpasangan, siswa menggunakan dari sini. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan di dalam RPP itu sama persis dengan yang kita pilih di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Artinya begini, kemarin ketika saya mengomentari RPP sebagai contoh, ketika Ibu menuliskan modelnya misalkan atau pembelajaran pakai eksperimen misalkan. Nah, tetapi di kegiatan intinya, di kegiatan pembelajarannya kok langkah-langkah eksperimennya sebelah mana kok nggak kelihatan gitu maksud saya. Jadi RPP ini kita buat ya sesuai dengan yang kita kontrak gitu, bukan kita kontrak, yang kita janjikan. Oh, saya nanti mau pakai eksperimen, ya berarti di dalamnya harus ada eksperimen. Yang seperti apa eksperimennya gitu misalkan. Kalau misalkan mau pakai discovery gitu ya, discovery-nya mana gitu ya. Nah, di sini misalkan saya menggunakan lembar kerja nih. Nah, lembar kerjanya ada di lampiran 1. Kita coba lihat ada nggak lembar kerjanya. Ini ada lembar kerja untuk yang pertemuan pertama, dan ada 2 ya, di pertemuan pertama ada 2,
lembar kerjanya pertama adalah lembar kerja untuk berpasangan, yang kedua lembar kerja untuk sifat-sifat operasi. Kita coba lihat di lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerja ini yang sudah ini lembar kerja berapa ini? Nggak kelihatan ya. Ini lembar kerjanya. Ini yang sudah ditempelnya seperti ini. Nah, ini kayaknya nggak sempat kita bahas ya, kecenderungan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini penting banget analisis pola ini kita sebut namanya analisis kualitatifnya. Kita coba lihat dulu sebelah atas. Ini adalah kegiatan demonstrasi guru yang sebelah kiri. Kemudian siswa mencoba. Kemudian ini mencoba beberapa orang. Ini kan tadinya 1, ini 2. Kemudian mengerjakan secara berpasangan. Kemudian setelah diberikan LKS yang kedua, ini guru mendampingi siswa mengerjakan LK. Nah, jadi apa yang kita lakukan di kelas itu disesuaikan dengan RPP. Dan apa yang kita tuliskan di RPP itu disesuaikan dengan langkah-langkah yang kita tuliskan di dalam kegiatan di PTK-nya kalau misalkan kita pakai PTK. Jadi semuanya berkesinambungan ya. Saya sebut itu kemarin itu ada sebutannya dengan punya ruh gitu ya. Adanya keterkaitan antara tujuan kita mau ngapain, kemudian metode yang kita gunakan, kemudian satu lagi adalah langkah-langkah yang kita lakukan, apakah itu punya keterkaitan atau tidak. Kalau tidak ada keterkaitan maka akan sulit kita sebut itu sebagai RPP yang baik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf menyita waktunya. Mungkin besok ada yang sudah lebaran ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang besok sudah lebaran. Maaf, tapi lambat. Sampai dulu. Mau lebaran. Iya, udah mau lebaran ya, atau lah mau siap-siap kalau misalkan lebaran di minggu. Lambat maksudnya. Bodoh tupat Pak. Ya baik Bapak dan Ibu, mungkin dari saya itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk di PPG-nya kelas GKMIA ini penutup ya dari kegiatan PPL ya, sebagai Zoom penutup dari kegiatan PPL. Tapi insya Allah minggu depan kalau nggak salah tanggal 12 kita ketemu lagi di pembahasan TO yang ketiga ya, di pembahasan TO yang ketiga. Dan itu sudah diserahkan sepenuhnya Bu Wida. Jadi yang kemarin itu Bu Wida minta request, biasanya kan kita berdua, kemarin Bu Wida request semuanya oleh Bu Wida katanya. Jadi untuk yang ketiga nanti semuanya oleh saya. Asumsinya katanya kan itu yang soalnya yang bikin Pak Oni, jadi Pak Oni aja, dan yang ini bikin saya, berarti saya aja yang ngebahas. Jadi gitu katanya Bu. Sudah kelihatan Bu ya, soal yang kedua bagaimana dengan yang pertama, bisa dibandingin Bu? Bisa dibandingin Bu ya, soal yang pertama dengan yang kedua bisa dibandingkan gitu. Lebih lumayan Bu ya, yang kedua Bu ya. Yang susah Pak. Kesulitannya Pak. Yang kedua lumayan. Yang susah. Semua Bu memang kita bikinnya. Waktu yang soal TO1 itu kita dapat dari Win Jakarta atau Win Jogja Bu. Yang soal TO1 itu dari Win Jogja. Saya lihat kok soal Win Jogja kok beda jauh dengan soal kita. Kita nggak asumsinya nggak apa-apa lah, mungkin ini soal untuk TO1 nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak terlalu, sebenarnya sih nggak terlalu susah kalau saya lihat TO1 itu, karena sifatnya itu masih load gitu ya, dibanding dengan soal yang punya kita agak lumayan gitu. Nanti bisa lihat lagi soal yang punya saya Bu ya, punten ini mah Bu ya. Gambar suka nggak muncul itu Pak, gambar. Kenapa Bu? Gambar suka nggak muncul, jadi kami nembak aja jawabannya. Tapi kan ada ulangannya Bu ya? Sama, nggak keluar juga Pak gambarnya. Tadi yang gambarnya nggak keluar itu karena memang nggak ada gambarnya Bu. Iya. Bukan gambarnya nggak keluar, tapi memang nggak ada gambarnya. Jadi yang soal yang pertama itu banyak yang ada tulisan dari gambar berikut tapi nggak ada gambarnya gitu ya. Bukan nggak keluar Bu, tapi memang dari sananya nggak dikasih gambarnya gitu. Nah kalau yang soal tes yang 3 itu insya Allah ada nanti gambarnya Bu, muncul ada gambar, tapi gambarnya kalau nggak salah itu karena kita masukin soal yang ada gambarnya itu rumit ya ke langkahnya gitu ya, jadi jarang kita pakai yang pakai gambar gitu. Jadi kalau nggak salah cuma ada satu yang pakai gambar, sisanya nggak pakai gambar gitu. Dan ya agak sama lah dengan soal punyanya Bu Wida lah, nggak terlalu beda jauh lah. Mudah-mudahan bisa
dinikmati Bu ya, karena nanti nggak kaget gitu dengan soal IP gitu ya. Pak, Gitu minta ya, saran Ibu. buat video, Pak. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa memberikan satu persatu laporan PTK Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semuanya maksimal hasilnya. Saya juga belum sempat menilai. Kemarin mau menilai ternyata tumbang juga. Ya mudah-mudahan kita dicicil sedikit demi sedikit. Mungkin itu Bu ya, saya akhiri atau kita akhiri sesi malam ini dengan sama-sama baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali. Ya Ibu, terima kasih. Saya langsung live Bu ya, nanti langsung Ya, Pak. ya. Baik.